tidak harus berselawat kepadanya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, sallu alaihi, ucapkanlah selawat kepadanya, wasallimu taslima, dan ucapkanlah salam dengan sebanyak-banyaknya dan sesempurna-sempurnanya. Oleh itu setiap majlis kita agar penuh dengan berkah, selain memuji dan memuja Allah tabaraka wa taala, mesti senantiasa dihiasi dengan salawat dan salam untuk baginda Nabi. Baiklah adik-adik yang saya muliakan, saya panggil adik-adik atau anak-anak atau cucu-cucu ini. Nah, cucu tua sekali saya masih merasa muda juga. Iya. Baik. Panggil adik-adik aja lah ya. Nah. Anak-anak. Masya Allah. Saya bangga punya banyak anak. Masya Allah. Ya kalau punya anak sebanyak ini, semuanya berdoa, Allah, setiap doa kita itu, setiap doa anak mengangkat derajat kita. Cuman ini cita-cita yang tidak tercapai ini. Ya, cita-cita yang tidak tercapai, punya anak 100 orang. Iya. Anas ibn Malik radhiyallahu anhu didoakan Nabi alaihi salatu wassalam dipanjangkan umurnya, diberkahi rezekinya, dan dibanyakkan anaknya. Masya Allah. Beliau meninggal dengan umur yang hanya 103 tahun. Iya, anaknya lebih dari 100. Kenapa? Masuk cucu dan cicitnya. Iya. Tapi jangan heran, hari ini masih ada orang Nigeria, anaknya umurnya sekarang tuh sekitar 97 tahun. Anaknya hanya 92 orang. Iya. Anaknya 92 orang. Gimana kok bisa? Allah yang berikan. Anaknya 92, hafiz Quran 87 orang. Awak berdua bayar jadikan hafiz saya 6. Ini 87 hafiz Quran 30 juz. Yang 5 tinggal sebentar lagi menyempurnakan hafalannya. Nah, kemudian dari anak 92 dia sudah memiliki cucu lebih kurang 160 orang lebih. Dan rata-rata hafizah Al-Quran. Dari cucunya sudah banyak pula cicit. Masya Allah. Akhirnya dijumlahkan anak, cucu, cicit, cicut, apa namanya lagi ya? Iya. Jumlahnya 625 orang. Sebanyak santriwati Al-Madaniyah. Andainya saya yang seperti itu. Tapi ini cita-cita yang tertunda. Atau tidak bisa direalisasikan. Alhamdulillah ala kulli hal. Tidak punya anak biologis tapi punya anak ilmu. Oleh sebab itu saya gembira ketika Ustaz Ismail memberi saya membuka pintu datang ke sini. Saya tidak bawa banyak-banyak. Selesai baca bismillah, habis itu sadaqallah, dan selesai. Nah, ya saya ilmu saya tidak banyak. Ya, yang banyak ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita beri sikit-sikit. Nah, yang sedikit ini semakin disedekahkan semakin bertambah insyaallah taala. Baik, tema kita hari ini karena waktu juga tidak panjang, temanya saja yang panjang. Nah, ini yang pilihkan tema
Ustaz sendiri, Ustaz apa? Ustaz yang kasih tema ya. Saya lupa temanya apa tadi. Kita tengok dulu. Nah. Ada yang hafal? Yang hafal tunjuk tangan. Silakan. Apa temanya? Iya. Bersama menghiasi diri dengan Al-Quran dalam setiap langkah kehidupan. Masya Allah, hafal ya? Tidak, lihat buku. Oh, lihat buku. Baik. Lihat buku. Baik. Kalau hafal tadi saya kasih setiap hurufnya 1000. Tapi karena lihat buku saya kasih 1 amplop. Nah. Apa terus? Tolong sampaikan. Jangan dibuka dulu ya, malu saya. Baik. Bersama menghiasi diri dengan Al-Quran dalam setiap langkah kehidupan. Saya biasanya judul pendek, ceramahnya panjang. Sekarang ini judul panjang, ceramah pendek. Dah setuju? Jadi ceramahnya pendek. Ma'asyiral akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersama Al-Qur'an. Bersama Al-Qur'an. Berarti kita harus selalu bersama Al-Qur'an. Kenapa bersama Al-Qur'an? Karena bersama Al-Qur'an artinya bersama Allah Tabaraka wa taala. Bersama Allah Tabaraka wa ta'ala. Kemudian menghiasi diri. Allah. Kalau ada orang punya perkataan mutiara kata, dalam berbicara selalu memilihkan kata-kata yang indah, maka orang itu disebut pemilik bahasa yang indah, disenangi, betul kan? Betul. Nah, Al-Qur'anul Karim ahsanul kalam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna khairal amma ba'du fa inna khairal hadis kitabullah. Sebaik-baik perkataan adalah kitabullah. Allah. Al-Quran adalah ahsanul kalam. Wa man ahsanu minallahi qila. Sah? Wala haditha. Wa man ahsanu minallahi haditha. Tidak ada yang lebih indah perkataannya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu siapapun yang menghiasi lisannya, yang menghiasi badannya, menghiasi kehidupannya dengan Al-Quranul Karim, maka dia menjadi orang tercantik, orang terbaik, orang tertinggi, orang termulia. Siapa manusia paling mulia di dunia? Siapa manusia paling mulia di dunia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dia bisa mulia seperti itu? Kenapa dia bisa mulia seperti itu? Karena bersama Al-Quran.
Ditanyakan kepada Ummul Mukminin. Siapa Ummul Mukminin di sini? Yang tahu tunjuk tangan. Nah, silakan. Hah? Aisyah radhiyallahu anha. Nah, silakan. Masya Allah. Aisyah radhiyallahu anha ditanyakan kepadanya oleh seorang ulama yang merupakan keponakan kandungnya. Siapa yang tahu siapa keponakannya ini? Tunjuk tangan. Siapa nama keponakannya? Anak Asma binti Abi Bakar. Ayahnya namanya Zubair. Enggak dong. Abdullah bin Zubair. Dirubah lagi dikit. Ain juga, tapi tidak Abdullah. Ahsanti, Masya Allah. Bertujuh mulanya. Baik. Masya Allah. Fadal. Urwah ibn Zubair. Urwah ibn Zubair. Ada gelar yang terkenal dengannya Urwah bin Zubair. Ada yang tahu tunjuk tangan? Salah satu dari titik-titik fuqaha Madinah di masa tabi'in. Baik. Urwah ibn Zubair salah satu dari 7 fuqaha Madinah di masa tabi'in. Bertanya kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, yang dia adalah bibi kandungnya. Aisyah adik Asma binti Abi Bakar Siddiq radhiyallahu anhum ajma'in. Apa katanya? Kaifa kana khuluqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kenapa Urwah bertanya? Sebab Allah menyanjungnya dalam Al-Qur'an. Wa innaka. Sanjungan Allah terhadap akhlak Nabi dalam Al-Quran. Siapa tahu ayatnya? Ya, silakan. Masya Allah, tabarakallah. Ini para hafiz semua, Ustaz ya. Masya Allah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Mumtazah. Masya Allah. Masmugin. Nah, tafadhali. Ahsant. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau di atas akhlak yang sangat agung. Allah sendiri yang puji. Dan Allah bila memuji karena dia mengetahui. Dan Allah bila memuji karena memang yang dipuji berhak dipuji. Siapa dia? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu dijawab oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, kenapa bisa seperti itu Nabi? Ya, siapapun yang bertemu dengannya, siapapun yang bergaul dengannya, siapapun yang hidup bersamanya, siapapun yang berjumpa dengannya, bahkan siapapun yang memusuhinya, setelah bertemu dengannya akan kagum kepadanya. Apa dia? Kana khuluquhul Qur'an. Akhlaknya Nabi itu adalah Al-Qur'an. Akhlaknya adalah Al-Qur'an. Jadi Nabi alaihissalatu wassalam mengaplikasikan, menghiasi dirinya dengan Al-Quran dalam semua sendi kehidupannya. Jelas? Tahu enggak Ananda semuanya atau Adinda semuanya? Ananda semuanya. Ya. Tahu enggak Ananda semuanya? Apa yang saya bilang tadi, kenapa Nabi alaihissalatu wassalam begitu mudah untuk menerapkan Al-Quran dalam kehidupannya? Kenapa mudah?
Hah? Pada nengok semua, kau udah bingung nih. Hah? Mudah, kenapa? Karena Allah jadikan Nabi hafal Al-Quranul Karim. Sahih? Ketika dia hafal, apapun yang ingin dia lakukan, dia cari di mana petunjuk Al-Quran di dalamnya, maka dia laksanakan tanpa ada keraguan pada dirinya. Oleh sebab itu, beruntunglah kita kalau masuk dalam barisan orang-orang yang menghafal Al-Quranul Karim. Pernah tuh adik-adik lagi, ananda semua bikin kue, pernah pandai? Masya Allah, ada latihan di sini Ustaz? Tidak ada, pandai sendiri ya? Berarti sama kita. Saya dulu juga pandai masak, pandai sendiri. Ya, sampai bikin masakan, anak saya susah makan, bertemu teman saya orang Uzbekistan, oh itu gampang, mudah katanya. Bikin makanan yang tak pernah mereka rasakan, beri nama yang tak pernah mereka dengarkan. Ma la ainun ra'at wala uzunan sami'at. Nah, tidak pernah terdengar olehnya, tidak pernah terlihat olehnya. Saya praktekkan di rumah. Sampai dari Masjid Nabawi pulang, masak saya. Saya bilang sama Umi, sekarang Abi yang masak untuk anak-anak. Saya masak, semua bumbu dapur saya masukkan. Bahan dasarnya telur, tepung. Nah, semua bumbu konji masuk. Bumbu pecel masuk. Semua saya masukkan. Hasilnya apa? Masakan telur ala Tiongkok. Panggil anak makan, Rahmat, Aziz, makan yuk. Apa ini, Bi? Ini masakan khas untuk anda berdua. Abi yang masak sendiri. Nah, apa namanya? Telur ala Tiongkok. Habis, enak Bi katanya. Besok buat lagi tak sesedap itu. Saya lupa mencatatnya. Nah, ini ibaratnya kalau kita dengan hafal Al-Quran, ibaratnya bahannya tersedia, nak masak apa saja bisa. Jelas? Nah, karena Al-Quran itu, Al-Quranul Karim masuk ke semua lini kehidupan kita. Petani butuh, ada ayatnya. Jelas? Pemimpin butuh, ada ayatnya. Jelas? Pelaut mau, ada ayatnya. Pelaku ekonomi, ada ayatnya. Orang yang nak berbini, ada ayatnya. Nak berlaki, ada ayatnya. Semuanya ada dalam Al-Quranul Karim. Apalagi kalau ditambahkan dengan praktek aplikasi dari Nabi alaihissalatu wassalam. Makanya orang-orang yang selalu bersama Al-Quran menjadi manusia terbaik, manusia paling bahagia, manusia paling istimewa, manusia yang paling dikagumi. Gimana tidak? Di dalam dirinya ada ayat-ayat Al-Quranul Karim. Al-Quran yang Allah sendiri yang mengatakannya. Al-Quran kalamullah, perkataan Allah. Al-Munazzal, yang diturunkan secara berangsur. Ya, Al-Munazzal diturunkan secara berangsur. Ala nabiyyina Muhammad, kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biwasitati Jibril alaihi salam, turun ke aminil ardi, orang yang paling amanah di bumi. Siapa ya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui aminus sama,
Orang yang paling amanah di langit siapa? Jibril. Subhanallah. Saking amanahnya mereka sampai Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya mengatakan Al-Quran sebelum sampai kepada Nabi kita alaihissalatu wassalam tidak diketahui oleh malaikat manapun kecuali Jibril alaihissalam. Jadi malaikat pun menerimanya dari bacaan Nabi alaihissalatu wassalam. Makanya para malaikat mencari orang-orang yang membaca Al-Quran. Beramai-ramai mereka mengiling-ilinginya. Dan kalau sudah malaikat yang bersama kita, itu kan aparat langit itu. Kalau aparat langit yang datang, aman tak kita? Aman tak? Kalau aparat bumi, bikin risau kan? Kalau sempat datang polisi banyak-banyak, pada nengok, ada apa itu? Jadi itu kan? Tapi kalau sempat malaikat yang datang, pada tenang semua karena tidak nampak. Karena tidak nampak, tapi kehadirannya dirasakan kan? Majelis-majelis ilmu tenang sekali. Sampai-sampai ada yang sampai ngorok. Terlalu tenangnya di tempat. Nah, nyaman ya. Baik, kalamullah al-munazzal ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril. Minhu bada, minallahi bada, dari Allah dimulainya, wa ilaihi ya'ud, dan akan kembali kepadanya. Pernah tak kita menukil perkataan seorang pujangga? Pernah kan? Oh, ini perkataan penyair fulan. Sah? Nilai tingginya? Tinggi nilainya? Tinggi. Misalnya ketika ada yang hafal syairnya Umrul Qais afatimu mahlan ba'da hadza tadalluli. Nah, sambung. Tidak ada yang tahu. Taim. Atau ketika membaca syair Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, tawakkaltu fi rizqi 'ala Allahi khaliqi. Sambung. Tidak tahu juga. Wa aiqantu anna Allah la syakka raziqi. Ma yakum min rizqi falaysa yafutuni. Falaysa yafutuni walau kana fi qa'il biharil awamiqi fasawfa ya'ti Allahul 'azimu bi fadlihi walau lam yakun minni lisanu binatiqi fa fi ayyi shay'in tazhabu an-nafsu hasratan wa qad qasama ar-rahmanu rizqal khalaiqi. Siapa yang hafal? Tunjuk tangan. Yang hafal tunjuk tangan. Nih, tidak ada. Ini perkataan Imam Asy-Syafi'i. Bernilai tinggi tidak? Bernilai? Apalagi ini kalamu Rabbil Alamin. Apalagi kalamu Rabbil Alamin. Makanya nilainya senilai yang mengatakannya. Dan tentu saja Allah Subhanahu wa taala tak mungkin dibandingkan dengan hamba-hamba dan makhluknya. Allahu Rabbul Alamin. Nah, sekarang kalamnya inilah yang kita hafalkan, kalamnya inilah yang kita pelajari, kalamnya inilah yang kita bersamai setiap hari, dan kalamnya inilah yang kita laksanakan, sehingga siapapun yang melakukannya maka indahlah kehidupannya. Tahu tidak anda semua siapa manusia paling bahagia di dunia? Wih, siapa manusia paling bahagia di dunia? Siapa Ustaz? Oh, para penghafal Quran. Betul, setuju, mantap. Tapi di antara penghafal Quran itu siapa yang paling bahagia? Siapa? Yang mengamalkannya. Siapa yang mengamalkannya yang paling bahagia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Manusia paling bahagia karena beliaulah yang paling mengamalkan Al-Quran.
Beliau yang paling kuat hafalannya terhadap Al-Quran. Beliau yang paling banyak mengajarkan Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Jelas? Dan ini baru satu poin. Ketika kita hafal Al-Quran, maka mudah bagi kita untuk mengamalkannya. Sebab apa? Tinggal kita ambil ini ayat ketika sedang bersedih, ambil ayat. Ketika Ustaz Ismail misalnya berdakwah, tidak diterima dakwahnya, selesai dakwah? Tidak. Didosakan orang, selesai tidak? Maka Nabi pun dihibur Allah SWT. Wa iyyukadzibuka faqad kudzibat rusulun min qablik. Muhammad, jangan bersedih. Andainya mereka mendustakanmu, bukan sendiri, yang dahulu pun juga didustakan. Dan kita baca pula, Nabi aja didustakan, apalagi kita. Azan, kita azan dulu ya. Allah. Baik. Berapa menit itu? Khalas. Amamana al-an 10 daqaiq. 10 menit saja. Ya. Berapa yang bisa kita buat, segitulah kita selesai nanti. Jadi hafiz Al-Quran lebih mudah menggunakan Al-Quran dari yang tidak hafiz. Lebih banyak ilmunya dari yang tidak hafiz. Karena Al-Quran Allah mudahkan untuk memahaminya. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Hadza kitabun anzalnahu mubarakun liyadabbaru ayatihi. Al-Quran Allah mudahkan. Oleh sebab itu Imam Abdullah bin Abbas, ada yang tahu siapa Abdullah bin Abbas? Yang tahu tunjuk tangan. Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib Al-Hashimi. Ada yang jujur lele? Siapa dia? Apa? Kok malu-malu bahasanya? Siapa? Sepupu Rasulullah, betul. Tapi bukan itu yang saya maksudkan. Berkaitan dengan Al-Quran, apa kelebihannya? Apa kelebihannya berkaitan dengan Al-Quran? Copeklah. Baik. Ada yang tahu di sini? Beliau digelar dengan Habrul Ummah. Apa makna Habrul Ummah? Anda juga tahu. Ulama besar umat ini. Ya, asalnya ulama besar orang Yahudi disebut dengan Habrun.
Nah, lalu Ibnu Abbas disebut dengan ulama besar umat ini, habrul ummah. Digelar juga dengan turjumanul Quran. Turjumanul Quran. Coba lihat ikhwani, akhwati. Umurnya baru 18 tahun. Tetapi karena ilmunya tentang Al-Quran melebihi rata-rata ilmu yang lain, sampai bisa duduk bersama dengan orang-orang yang umurnya di atas 50 tahun, menjadi anggota Dewan Penasehat Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Subhanallah. Selain dia senior semua. Di situ ada Sa'ad bin Abi Waqqas. Di situ ada Abdurrahman bin Auf. Di situ ada Ubadah ibn Samit. Semua senior-senior. Dia sendiri yang umur belasan tahun. Kalian umur berapa? 81? Hah? 18? Oh 13. Patutnya jadi cucu ini, jadi anak-anak. Nah, cucu dah semua. Nah, ya, sama SD maksudnya. Oh, 18 ada juga. Cuman yang mana yang dominasinya yang 13. Masalah. Oke lah, umur 13 beliau sudah ditinggal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi wafat umurnya 13. Sewaktu Abu Bakar wafat umurnya 18. Diangkat oleh Umar sebagai anggota Dewan Penasehat Khalifah. Bayangkan Khalifah Umar. Setan aja takut sama dia. Ya, setan aja takut sama dia. Kalau bukan orang yang kokoh ilmunya, tidak bisa berani berhadapan dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tapi ingat, baca Quran di sininya ada bekas air mata hangat selalu kalau membaca Al-Quran di malam hari, mengalir air matanya. Hatinya lembut tetapi tegas dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, Abdullah bin Abbas, balik ke sini. Abdullah bin Abbas bisa diangkat tinggi-tinggi sejajar dengan para petinggi karena beliau ahli Al-Quran. Ahli Al-Quran, ahli tafsir. Ketika para senior tadi merasa risih, kok anak kecil begini ikut duduk sama kita. Biasalah kan? Umar merasakan itu. Lalu sengaja diujinya Abdullah bin Abbas di depan para petinggi tersebut tentang tafsir suatu ayat. Ternyata Ibnu Abbas lebih dalam tafsirnya daripada yang dewasa itu. Berkat doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cukup? Enggak. Beliau semakin didoakan Nabi, semakin melejit dan semakin bersemangat untuk menghafal Al-Quran, menafsirkan Al-Quran, belajar ilmu kepada yang para ulama. Ditanyakan kepada beliau, ya abna ammi Rasulillah, wahai anak paman Rasulullah, bima tanalul ilmah, apa yang membuat antum ini ilmunya sangat banyak seperti ini? Qala biqalbin aqul wa lisanin sa'ul. Biqalbin aqul wa lisanin sa'ul. Hati yang cerdas, hati yang paham. Karena apa? Cerdasnya hati dengan Al-Quran. Nanti kalau ada kesempatan lain lagi, nanti kita cerdas dengan Al-Quran. Ya, kita cerdas dengan
Al-Quran. Tapi saya tidak tahu tak ada kesempatan lagi atau tidak. Kalau tengok kayaknya anak-anak tidak suka dengan saya nampaknya. Hah? Baik. Kalau ada kesempatan, kita akan cerdas dengan Al-Quran. Semakin digali Al-Quran, semakin mencerdaskan. Baik, Abdullah bin Abbas dia katakan biqalbin aqul wa lisanin sa'ul, dan lisan yang rajin bertanya. Oh, betullah kata Nabi alaihi salatu wasallam, syifaul iyyi as-su'al. Obatnya kebodohan itu rajin bertanya. Bahkan pertanyaan orang awam sekalipun menambah ilmunya para ulama. Imam Al-Auza'i 175 mengatakan, mazada ilmal ulama illa as'ilatul awam. Ilmu ulama itu tidak bertambah kecuali karena banyaknya masalah yang ditanyakan oleh orang awam. Oleh sebab itu, hafal Al-Quran, kemudian cerdaskan hati, rajin bertanya tentang ilmu Al-Quran. Jelas? Dan ingat, Al-Quran itu seperti onta, kalau tak diikat cepat lepas. Itu perintah Nabi SAW, ta'ahadul Quran. Ulang-ulanglah Al-Quran itu. Jangan sampai ditinggalkan lama. Selalulah bersama Al-Quran. Sebab Al-Quran itu membuat suara kita indah. Al-Quran itu membuat waktu-waktu yang kita jalani di sini lebih indah. Al-Quran itu membuat pergaulan kita lebih indah. Maka jangan tinggalkan Al-Quranul Karim. Maka ta'ahadul Quran selalu diulang-ulang. Karena mengulangnya tidak membosankan. Semakin diulang semakin mengasihkan. Sahih? Semakin diulang semakin menyenangkan. Semakin diulang semakin bawa kebaikan. Kenapa tidak? Ibarat menggalih itu menggalih. Laku 1 ingin 2, laku 2 ingin 4. Semakin banyak laku, semakin makan pun tak ingat. Betul kan? Betul? Saya contohnya pernah dulu ikut jualan nasi di luar negeri. Nah, tidak percaya. Jadi pelayan rumah makan, sekaligus jadi kasirnya. Banyak duit orang tuh, banyak duit orang, bukan duit awak. Nah, saya yang pegang. Sampai sekarang masih banyak duit orang yang saya pegang. Tapi ini duit saya. Nah, salah paham, ini duit saya nih. Ya, disimpan pula, tidak ada harapan lagi nampak. Jadi kau, anda semua. Jadi semakin dibaca semakin banyak penghasilan pahala kita. Dan kita kalau sadari itu, makan pun bisa lupa kita dengan Al-Quran Al-Karim. Jelas? Main pun lupa kita dengan Al-Quran Al-Karim. Apa sebab? Karena penghasilan orang baca Quran 1 huruf 10 kebaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. InsyaAllah kita jumpa lagi di suatu saat. Dan ananda semua semakin Allah naikkan martabat. Dan di akhirat nanti mudah-mudahan kita saling bisa memberikan syafaat. Dan mendapatkan syafaat dari Nabi kita alaihi salatu wassalam. Cukup demikian dulu ya. Ya, jangan kemana-mana. Tetap di Madaniyah. Tetap di Madaniyah. Saya akan tak lama pergi, pasti kembali insyaallah. Ya. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad sallam. Terima kasih sekali lagi kepada seluruh keluarga besar Ponpes Tahfiz Madaniyah, khususnya mudir dan para ustazah yang mengasuh di sini. Sesungguhnya mereka ini adalah kebaikan antum semua. Maka bersemangatlah selalu membangun, membina, mendidik dan membimbing anak-anak kita ini. Karena mandalla ala khairin kafa'ilih, siapa yang menunjukkan jalan kebaikan seperti orang yang melakukannya. Jelas? Dah? Jangan kemana-mana, tetap di Madaniyah. InsyaAllah kita bertemu kembali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa subhanakallah bihamdik
asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.